Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-13 Ramadan 1439 Hijriah. Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat takwa, sehingga sampai hari ini kita masih mengikuti sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih yang 23 rakaat beserta witir. Mudah-mudahan sampai habis Ramadan yang terakhir kita masih kuat, kita masih rajin, kita masih istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat tarawih ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati Bapak Najir ataupun BKM Musalla Ar-Rahim beserta kepengurusan yang lainnya, remaja musalla, anakku Amri. Ini aku bilang anakku, aku gurunya di MP. Remaja cilik, pecahan botol yang saya sayangi, Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi begitu habis tarawih di sini, kudolah aku pun lewat. Kenapa aku lewat? Jadi tidak ini. Ternyata kupikir tak ada tadi. Pokoknya ada. Karena aku tandoi perintah di baju biru. Ternyata tadi si sekretaris tak pakai baju biru tu kan? Pakai juga. Mungkin ada yang tak nampak di ujung. Jadi kau nyaksikan aja lah saya. Ustaz jadinya. Oh, jadi syukur. Ibu, jadi aku mewakili adik-adik kita, sahabat-sahabat kami ini. Kalau mungkin ada kesilapan, ada yang mungkin tak cocok, mohonlah kiranya mereka dimaafkan. Maklum Bapak Ibu, tengok masih muda. Yang tua saja pun kawanah salah, apalagi yang muda. Itu dia. Tapi aku salut dengan jamaah kita nih. Saya tadi imam di musola asahan mati, tak sempat sholat witir. Aku tinggalkan imam untuk gantikan sama yang belakang tu. Menama kau dah ini juga lah. Musola aku tadi tempat imam sunyi, orang-orang. Tapi kok di sini ramai. Salut aku. Apalagi Bapak Ibu, aku juga senang ceramah di sini. Karena aku tengok ada yang kukonan jamaahku di pengajian Birkot dan juga pengajian di sini. Itu setiap hari Selasa itu kalau tak salah. Nah, itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak banyak yang ku sampaikan. Sikit saja. Sebentar saja habis ceramahku sudah pulang kita. Hanya dua saja. Yang pertama, doa kita sudah dijawab oleh Allah. Yang kedua, jangan sia-siakan bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama tadi Bu, doa kita sudah dijawab oleh Allah.
Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika masuk bulan Rajab menginginkan agar Allah masih hidupkan di bulan Ramadan, Ibu berdoa seperti apa yang diucapkan oleh Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku pada bulan Rajab, berkahi aku pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku kepada bulan suci Ramadan. Artinya apa? Tengok hari ini ibu masih hidup, masih Allah titipkan ruh di dalam jasad ibu sampai malam ini, insya Allah sampai nanti di akhir Ramadan. Itu artinya doa bapak ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Allah katakan dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan kukabulkan. Makanya Bu, kita tinggal berdoa kepada Allah. Berdoa saja, meminta kita sama Allah. Ketika kita meminta, ketika kita bermohon, ketika kita berdoa kepada Allah, yakin kita Allah akan terima doa kita. Makanya doa ini Bu, antara yakin tak yakinnya. Kalau kita berdoa sudah tak yakin kita Allah kabulkan, borat dikabulkan. Tapi ketika kita berdoa yakin kita Allah Maha Pengabul doa, insya Allah doa kita akan terkabul. Artinya apa? Mungkin ketika ibu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ibu yakin doa ibu akan dikabulkan. Makanya terbukti hari ini dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sia-siakan bulan suci Ramadan. Kenapa Bu saya katakan seperti itu? Kita bersyukur Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan ini. Kalau kita gunakan pikiran untuk berpikir, kita gunakan hati untuk menghayati, alangkah beruntungnya kita Bu dibandingkan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin di sekitar rumah kita ada yang sudah meninggal dunia. Ramadan tahun semalam dapatnya, tapi Ramadan tahun ini tak dapatnya. Sementara kita Bapak dan Ibu, Ramadan tahun semalam dapat kita, Ramadan tahun ini juga bisa kita dapatkan. Makanya jangan sia-siakan anugerah Allah yang terindah ini, yaitu kita masih mendapati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah dan rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan artinya apa? Pak, apa arti Ramadan? Kira-kira ini apa? Apa arti Ramadan? Puasa. Ramadan artinya terik, panas, menyengat. Kalau sudah terik, panas, menyengat, berarti apa? Membakar. Ramadan artinya membakar. Membakar apa? Dosa. Apakah kita Bu orang yang berdosa? Berdosa. Siapa yang tak berdosa? Tunjuk tangan. Tak ada. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Sikit, banyak. Banyak, sikit. Semua kita punya dosa. Makanya ketika kita sadar kita punya dosa, kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk membakar dosa kita. Makanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk berbanyak minta ampun kepada Allah. Minta ampun yang paling kocik, kata Imam Nawawi mengucapkan astaghfirullahalazim. Perbanyak istighfar ibu, tapi perhatikan hurufnya. Kebanyakan ku tengok oma-oma ayah-ayah Yasin salah beristighfar. Astaghfirullahalazim.
Astaga. Itu angin jangan dihidupkan. Itu angin syukur. Mati. Astaghfirullahalazim. Ini tidak banyak ku tengok ayah-ayah ulama sana ini tidak. Sana. Astaghfirullahalazim. Ibu dan bapak, itu bahasa Arab salah penyurutan, salah arti. Yang paling gawat, Allahumma ghfir lana junubana. Kenapa junubana? Kalau kita sebutkan Allahumma ghfir lana junubana, artinya apa? Ya Allah, ampunkan junubku. Junub itu apa? Hadas dosa. Ya Allah, ampunkan junubku. Tahu pula malaikat. Hadas dosa kau nak diampun. Yang mau itu apa Bapak Ibu? Dan Allahumma ghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Pokoknya harus enak-enak. Pokoknya kau dulu beraja. Ada bertanya, Ustaz, aku sudah nenek-nenek Ustaz. Ini bimbing aku tak bisa lagi. Kalau memang tak bisa lagi, udah apa, udah 54. Tapi kok masih ibu masih elok bimbing aku beraja. Jangan malu beraja. Menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan sampai dia lah. Itu dia. Belajar, jangan malu belajar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar dosa itu di bulan Ramadan. Dengan apa kita membakar dosa di bulan Ramadan? Apakah cukup puasa saja? Tidak. Tak cukup. Makanya Ramadan ini jangan hanya di pikiran kita puasa. Puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukan hanya itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 tingkatan orang puasa. Yang pertama, saumul am, puasa orang awam. Bagaimana puasa orang awam? Tahunya puasa itu hanya tak makan, tak minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sudah, sholat tidak juga, mulut main juga. Itu puasa orang awam. Yang kedua, saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Bagaimana itu? Selain dia tidak makan dan tidak minum, dia juga menjaga anggota tubuhnya mulai dari atas sampai bawah. Dijaganya mulutnya untuk menengok harta orang, dijaganya matanya untuk menengok harta orang, dijaganya mulutnya untuk memfitnah orang, menggosipi orang, dijaganya kaki dan tangannya untuk digunakan ke tempat yang tidak elok-elok. Itu puasa saumul khusus. Yang ketiga ini kalau bisa kita dapatkan saumul khusus, puasanya orang istimewa. Apa itu? Selain dia tidak makan, tidak minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dia jaga anggota tubuhnya dan dia juga isi Ramadan dengan melakukan ibadah wajib yang lainnya dan ibadah solat sunat dan ibadah sunat yang lainnya. Ini kalau bisa. Makanya bagaimana membakar dosa di bulan Ramadan? Ada 4 shot. Ingat Bu, 4 shot. Yang pertama, sholat. Jangan puasa tapi tak sholat. Orang yang puasa sholat ketinggalan, itu sama dengan kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa tapi tak mendapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Salat 5 waktu, salat wajib itu kewajiban. Oh itu dah lah. Kewajiban juga Bu, salat sunat. Salat sunat apa Bu bagus dikewajiban di Ramadan ini? Semuanya bagus. Qabliyah, ba'diyah bagus. Kok bisa Bu, yang lebih bagus lagi Bu di Ramadan nih, sholat duha dan sholat tahajud.
duha dan tahajud. Paano man lagu Ramadan ni sayo kita duha. Kan habis sahur, salat subuh. Ya bu, habis salat subuh jangan tidur. Baca Quran sampai jam 8 sampai tengah 9. Jam tengah 9 salat duha 2 rakaat. Apa ayat yang Ustaz tak hafal, ayat-ayat pendek wasam siwa duha, buat duha tu buat. Tak hafal juga qul huwallahu kuat. Tak hafal juga buat ijazah pertama, tak hafal juga inna a'tayna buat. Tak hafal juga sama ayat. Fatihah saja. Bisa? Sama ayat. Waladhdallin amin. Allahu akbar. Udah. Maka dua waladhdallin amin. Allahu akbar. Sama ayat. Yang penting duha. Tengah malam nanti dapat ada ibu. Ketika bangun tidur jangan terus kojah dapur. Apa yang dikojah? Kamar mandi. Nah, jangan bangun tidur terus sholat, kan wudhu. Masih ada yang kesana. Nah, masih ada. Naimah itu masih ada. Makanya bangun tidur jangan terus sholat. Kamar mandi dulu baru wudhu. Kawajokan bu sholat sunat tahajud panomat 2 rakaat. Kok sanggup 4 rakaat, kok sanggup 6 rakaat, kok sanggup 12 rakaat. Sanggup? Oh tak sanggup, 2 sajalah. Panomat bu Ramadan ni bu, yang 29 atau 30 hari ini kita rutinkan sholat sunat tahajud dan sholat sunat duha. Tak mungkin bu tak terbangun kita tahajud. Karena apalagi oma jam 3 sudah memasak, jam 3 itu tahajud. Itu dia. Ayo bu sholat. Sholat bisa membakar dosa kita, terutama di bulan suci Ramadan. Yang kedua silaturahim. Set yang kedua silaturahim. Bu, Bapak, Bu, masih hidup? Silaturahim. Silaturahim ibu tetap berhubungan dengan orang lain, saling kunjung mengunjungi, saling datang mendatangi. Makanya bu boleh batandang, boleh batandang, silakan. Justru orang yang tak mau bertandang itu yang parah. Bu, tanya ibu, boleh tidak bertandang? Boleh. Yang tak boleh bertandang menggosip. Bahkan bu boleh bertandang menggosip pak, tapi gosipnya medok. Contoh, bertandanglah uak Siti Katepah. Iya, Pak kan ada nama sini Ibu Siti Katepah. Bertandanglah Ibu Siti Katepah ke rumah Ibu Siti Jahanamiyah. Ini Ibu Siti Jahanamiyah ini adik abang dengan Bapak Jahanamuddin. Bertandanglah Ibu Siti Katepah ke rumah Ibu Siti Jahanamiyah. Jadi, Waalaikumsalam. Apa itu? Aku kok mana yang awak lemah tu lewat dia rumahku ke masjid mana? Bahkan apa itu? Dia mengengset kakalan bayaran. Tapi sore ke masjid. Awak bayar sehat kaki awak, tapi tak ondak ke musola dan ke masjid. Gosip seperti itu boleh mencari toyang untuk jadi motivasi buat kita, boleh. Jangan bertandang gosip. Waalaikumsalam apa itu? Oh tak tahu pun cari itu. Oh itulah kau kan. Kau sudah tahu. Dan tinggal zamannya kau itu lah. Tak tahu kau kan. Lagi siapa mana? Tahu tu lagi segala tu. Oh dia mewah emon ini ha. Memang wah emon di pelakor. Jangan begitu. Itu mau gosip yang tak elok. Walaupun musim pelakor, diam-diam saja. Ini, tahu pelakor bu? Tahu pelakor? Pengampek lagi orang. Ini tak harus sana nyok. Ini nggak elok.
kita mengambil berbagi. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo Bu silaturahim. Bu, kita pergi sama-sama ke mushola, salat maghrib sampai salat tarawih. Sama-sama kita berjalan Bu ke mushola ni, sama-sama solat, habis solat masih tengok-tengokan, masih senyum-senyuman, itu juga silaturahim. Kata Rasul, kalau anda panjang umur, murah rezeki, bersilaturahimlah. Ini itu dia Bu ya. Shot yang kedua Bu tadi Bu, silaturahim. Yang ketiga sedekah, sedekah. Bu, ku tanya lagi Bu, yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu selama 12 Ramadan ni, pernah yang kasih tetangga makanan? Hah? Pernah? Bu yang sama tidak? Oh tidak. Mengkasih kamu sholat pembukuan pernah? Pernah. Ramadan saja? Oh iya. 2 Ramadan tidak? Oh. Hati-hati kita kono apa yang Allah bilangkan dalam Quran surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapakah yang berdusta agama? Tafsir Ibnu Katsir mengatakan pendusta agama itu orang munafik. Siapakah orang munafik itu? Siapakah pendusta agama itu? Orang pendusta agama dan orang munafik itu adalah orang yang menghati anak yatim dan tidak mengkasih makan orang miskin. Bu, berdosa kita ketika kita berbuka dengan ikan bawal, ikan senangin, ikan pari, sementara di sekeliling kita tak sadar kita, tetangga kita makan tak berikan. Berdosa kita bapak dan ibu, kita kumpul-kumpul kolak kue untuk pabukuan, sementara tak sadar kita di sekeliling kita. Jangankan kolak kue, nasi pun terkadang tak ada. Dosa kita, berdosa kita bapak dan ibu, ketika sudah dekat hari raya, kita belikan anak-anak cucu kita pakaian lebih dari 2 pasang, lebih dari 1 pasang, sementara di sekeliling kita ada anak yatim, ada anak piatu yang juga kepingin pakai baju baru. Dosa kita. Kita sadar tidak bapak dan ibu, ketika malam 1 Syawal kenapa kita senang? Kita senang karena ada sama kita. Kita senanglah gitu, kue ada, baju ada, yang dimasak untuk besok ada. Sadarkah kita ketika malam 1 Syawal, ketika mendengar suara takbir orang yang tak mampu menangis? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis dia Bu. Besok hari raya, apa yang mana aku masak pun besok pun tahu. Sedih aku menengok anakku nanti nampaknya kawan-kawan yang pakai baju baru, sementara dia tidak pakai baju. Bu, tak sadar kita itu Bu. Makanya Bu mohon maaf. Rasul itu Bu, ketika nampaknya istrinya memasak, apa kata Rasul? Banyakkan kuahnya. Untuk apa? Dikasihkan kepada tetangga. Suatu ketika Bu Rasul ke dapur, nampaknya Aisyah memasak. Apa kata Rasul? Ya Humairah. Bu Rasul manggil bininya tak pun Aisyah, tak pun adek. Ya Humairah. Panggilan saya. Kenapa Bu dipanggil Rasul Aisyah ya Humairah?
Karena pipi Aisyah merah. Humairah artinya kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan. Nah itu. Ya, kalau bapak nanti mau ikuti Rasul, isi bapak hitam. Ya, Aswadi, wahai kehitam-hitaman. Jangan. Rasul yang Humairah pipi nomor. Bapak tengok pipi, bini bapak, istri bapak hitam. Ya, Aswadi, wahai kehitam-hitaman. Bapak tengok pula bini bapak bolang-bolang mukanya. Putih, hitam, merah, bekas makeup. Ya ampun. Makanya bapak ibu mohon maaf sedikit. Romantis sama kedua Allah. Romantis. Rasul itu suami yang romantis. Tak pernah mengkaukan bininya. Kau kemana kau? Kau tak boleh. Makanya Pak nanti Pak harus datang sini besok panggil ayang beb sama bini. Ayang beb, ibu panggil bapak ayang bab. Ayang beb, iya ayang bab. Makanya ayang beb kok ada yang bab. Kata Rasul, ya Humairah, wahai kemerah-merahan, ngapain? Wahai Rasul, suamiku sayang tercinta. Ayang beb, bertangis lagi roti. Sesungguhnya aku lagi memasak. Kalau begitu, banyakkan kuahnya, antarkan kepada tetangga. Oh, yang kaya pun tetangga bisa mengantar awak. Bisa. Bentuk apa? Bentuk persaudaraan, bentuk pertemanan sama tetangga. Walaupun kaya dia. Banyakkan kuah. Kasih sama tetangga. Tapi jangan menafsirkan hadis ini. Datang ibu masak gulai, ibu banyakkan kuahnya. Atau masak kolak pisang, ibu banyakkan kuahnya. Datang ibu, kuahnya saja ibu kasih. Itu barangkit, mulit, parah, jolit. Jangan begitu menafsirkan hadis. Nah itu bu ya. Bu, sedekah. Ustaz, aku tak ada duitku. Sedekah bukan harus dengan uang. Tenaga. Apa lagi bu? Panoman sonyo. Kata Rasul, sonyomu kepada saudaramu adalah sedekah. Bu, biasakan sonyo. Jangan bu, anu di kami tak mau orang sonyo. Bisa kopak, bisa aja naik. Jangan bu. Dari rumah ke masjid, aku tak pernah sonyo. Tapi jangan sonyo saja. Dari masjid ke rumah. Ini lo pikirnya, jangan sonyo saja. Itu dia. Jadi bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak harus punya harta yang banyak. Bersedekah tidak harus menunggu kaya. Bersedekah tidak harus menunggu harta berlebih. Kalau ada beranggapan harus kaya, harus sanggup, harus mampu, harus memiliki harta yang banyak, baru bisa bersedekah, berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senantiasa bertawakal, berada di jalan Allah, maka Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Itu dia. Nah, ya udah apa? Yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga sedekah. Yang keempat, bu, hendak menghapus dosa, senantiasa bersyukur. Itu dia bu. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah berikan kita banyak nikmat. Allah berikan kita banyak anugerah. Nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling besar adalah
sehatkan kita. Mata masih normal untuk melihat, bibir masih normal untuk berbicara, kaki masih normal untuk berjalan, telinga masih normal untuk mendengar. Bu, ini udara kita hirup bayar atau gratis? Berapa kali udah nafas? Tak kira. Nah ini besok subuh sampai malam kira berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Bu, ibu hirup udara bernafas gratis atau bayar? Gratis. Tiba suatu saat ibu bengek, tak bisa bernafas normal. Datang keluarga ibu, dilarikan ibu ke rumah sakit, dipasang oksigen, bayar tidak? Bayar. Tapi ketika kita bayar oksigen sehingga kita bisa bernafas, sempat kita mengucapkan dokter terima kasih. Tapi kita lupa Allah kasih udara untuk kita bernafas dan gratis. Kita lupa mengucapkan terima kasih ya Allah. Kalau dibahasakan alhamdulillah, makanya lupa banyak mengucapkan alhamdulillah. Senantiasa bersyukur ibu. Syukur yang paling kecil mengucapkan alhamdulillah. Syukur yang paling besar adalah kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan tetap senantiasa meninggalkan apa yang Allah larang. Itu dia. Udah berapa bu? 4S. Salat, silaturahim, sedekah, syukur. Terakhir penutup di luar dari 4. Bu, untuk apa kita puasa? Untuk menjadikan sebuah amal soleh. Ketika kita melakukan sebuah amal soleh, apa yang akan dapat kita? Pahala. Itulah yang dibawa mati. Dengar bu, ada sebuah syair, ini ku ambil dari hadis Rasul. Bu, yang dibawa amal ketika kita berhadapan dengan munkar dan nakir, ketika kita berhadapan dengan Israel, ketika kita berhadapan dengan Allah, yang menjadi benteng kita, penyelamat kita adalah amal. Amal. Makanya apa kata Rasul? Ketika ruh dipisahkan dari jasad sehingga jasad tidak berdaya, jasad tidak bisa berbuat apa-apa, jasad terhina oleh sanak keluarga dan saudara, jasad dimasukkan ke dalam keranda, diantarkan ke pemakaman yang mengantar 3. Apa yang 3 itu Pak? Harta, keluarga, amal. Tapi di antara 3 satu yang tinggal. Apa yang tinggal? Amal. Yang pulang harta dan keluarga. Banyak kita cari harta, kita kumpulkan harta semasa hidup, sehingga ketika kita sibuk mengumpulkan harta, sibuk mencari duit, ajan dicuekkan, ajan dilayaskan, tak sempat baca Quran, tak ondak baca doa, tak ondak berinfak. Padahal kita tidak sadar ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kuburan, harta pulang. Bu, kenapa dia bilang harta pulang? Karena harta itu ikut sebentar, bukan tinggal. Apa yang kita bawa bu ketika ke pemakaman? Yang pertama bantal, yang kedua ceret. Kan bantal ceret kan Pak dibawa bantal dari rumah, itulah alat sementara di Karondo, ataupun dibawa yang pengantar jenazah. Itu pun bantal yang dibawa bukan bantal yang mahal, bukan bantal California ibu bonita kita pun bukan.
Kan tetapi yang dibawa nanti Bu mengiringi kita ke pemakaman bantal yang buruk. Sayang ibu sama laki, sayang ibu sama anak, sehingga lupa sholat, lupa mengaji, lupa beramal, lupa berzikir. Sayang ibu sama cucu, ikan balana, ikan cincaru, habis anak cucu mengaku. Tapi akhirnya Bu, akhirnya suami, anak, cucu setelah mengonyak ibu ke kubur nun, orang tu pun pulang. Yang menangis orang tu waktu pertamanya itu. Bu, ini mohon maaf, aku belum nikah ya, bukan promosi. Bilangkan, ini kami tak ada nikah ini Bu, semua jomblo ini. Bilangkan. Atau dah ada ketua. Bapak untung ibu dapat menanti ke orang ni Pak. Tengok ganteng-ganteng. Ya kan yang lagi. Keren. Ada cahaya ni ujung ganteng juga cahaya. Ini Fajar, Fahrudin, Ketua, Farhamdi. Bapak untung Bu. Kalau anda ibu nama HP-nya tu ini dia. Aku pandai itu. Jadi tunggu mohon maaf. Aku banding aku yang belum nikah. Tengok orang lagi bini. Lebih sayangnya bini ke laki daripada laki ke bini. Ini yang di sana belah sini ya. Bahaya nanti sana ke sana. Ku tengok di sana lebih sayangnya bini ke laki daripada laki ke bini. Sana. Kok begitu Ustaz? Dengar dulu Bu. Kok begitu? Tengok, kalau bini meninggal di mana lagi? Di luar. Bini meninggal lagi di luar dengan sapu tangan menutupi mata kanan. Ada orang masalah besar kayak Pak. Iya sama. Ini tutupi ini. Mau jando juga bisa. Sama ya Pak Iyo sama. Ini di luar. Tapi kalau laki meninggal di mana bini? Di samping. Ku perhatikan itu, di samping Pak, mana sibuk itu? Bang, kenapa Bang cepat kali matinya Bang? Abang ingkar janji Bang, pada waktu kita pacaran, kita akan hidup semati. Bang, ku akui Bang, hidung kau kombang Bang. Ku akui kau hitam Bang. Ku akui Bang kau jolek Bang. Tapi tak dapat tu lagi Bang hidung segombang kau Bang. Sehitam kau Bang. Sejelek kau Bang. Tapi yang ku tangis Bang bukan kemudian kau Bang. Kau Bang ada lagi makannya itu Bang. Tapi yang ku tangis kau Bang baru makan sustape Bang. Baru makan sukareto Bang. Baru makan rumah Bang. Mati kau aku juga. Kau lah Bang yang meneruskan itu Bang. Menangis Bu, intinya Bu menangis kan? Menangis bini kalau lagi meninggal tetap di samping setia. Tapi Bu aku bilang lagi sana. Sini Bu yang sayang sama ibu tu jamin. Bapak ni sayang sama istrinya. Bapak ni sayang sama istrinya. Jangan pernah nanti kamu rumah ibu ketika bapak pulang assalamualaikum. Apa? Oh, yang dibilang Ustaz itu betul ya? Tak sayang abang sama adik ya? Oh gitu abang ya, waktu kita pacaran abang bilang adik lah bulan, adik lah bintang. Jangan kepala. Yang tu bilang ibu lagi di sana, tak lagi di sini. Tapi lagi teluk ni ibu tak sampai. Ada ayahku ke sana sikit. Ayahku rela lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya Bu adalah Bu yang pertama bersyukur kita, doa kita Allah kabulkan sehingga kita masih hidup sampai saat ini. Yang kedua, Ramadan itu artinya membakar dosa dengan 4S. Yang pertama sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga silaturahim, dan yang keempat syukur.
syukur. Selanjutnya Bu adalah yang dibawa mati hanya amal, bukan anak, bukan suami, bukan harta, bukan segala-galanya. Yang jelas yang dibawa mati hanyalah amal, maka perbanyaklah amal. Jangan sia-siakan hidup kita yang hanya tinggal sementara. Makanya Bu, ketika jemaah bertanya sama saya, Bu, Ustaz, macam mana kalau Ramadan ini kita fokus beribadah? Macam mana supaya kita elok ibadah kita, Ustaz? Tak kita sia-siakan Ramadan ini. Maka aku jawab, anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kenapa? Belum tentu Bu, Ramadan akan datang. Kita masih hidup. Makanya anggap sajalah Ramadan ini Ramadan terakhir, Ramadan kesempatan terakhir kita. Mudah-mudahan dengan kita beranggapan seperti itu, maka kita akan menjadi lebih baik lagi, tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan yang penuh keagungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih Bu. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung merpati, burung cendrawasih, burung nuri, burung gagak, burung hantu, burung bohbo, itulah nama-nama burung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum